jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama bekerja atau magang kerja di Jepang selama 3 tahun. Jadi dulu saya lulus dari SMK 1 Pujon tahun 2017. Dari situ saya langsung melamar pekerjaan. Saya pernah melamar di PT Pama, di PT Paros contohnya. Dulu itu prinsip saya waktu SMK, saya tidak mau bekerja kalau gajinya di bawah 5 juta. Jadi sebisa mungkin saya mencari perusahaan atau tempat kerja yang gajinya tuh di atas 5 juta. Contohnya Pama Persada. Pama Persada itu PT pertambangan terbesar di Indonesia yang ada di Kalimantan. Terus saya pernah coba daftar di PT Pama, tapi gagal. Jadi dulu tuh saya waktu ngelamar di PT Pama tuh saya ada 6 kali tes. Nah, saya gagal di tes ke-6. Itu tes ke-6 itu medical check up. Pada saat itu saya nggak datang. Saya lebih mementingkan untuk naik gunung. Jadi saya nggak datang waktu, sayang sekali sih. Nyesal saya dulu. Dari situ saya frustasi kan, saya harusnya bisa ada kesempatan besar lah, maksudnya bisa bekerja di Pama, tapi saya menyia-nyiakan kesempatan itu dan akhirnya saya ngelamar lah di Alfamart. Kan karena bingung kan, saya nggak ada kerjaan, daripada nganggur ya udahlah. Walaupun di Alfamart dulu gajinya UMR Malang dulu sekitar 2.800.000 kalau misalnya. Kan di bawah 5 juta tuh, itu di bawah target saya lah. Udah saya kerja di Alfamart selama kurang lebih itu 6 bulan. Jadi 2017 bulan Agustus itu kalau nggak salah saya masuk ke Alfamart sampai bulan Februari 2018. Nah, selama saya kerja di Alfamart tuh saya masih nyari-nyari aja tempat kerja yang gajinya di atas 5 juta. Nah, terus saya ditawarin teman saya kan, dikasih info tentang pemagangan ke Jepang gitu. Udah tuh saya coba saya ikutin tesnya dulu, tes di SMK Negeri 1 Singosari. Itu tes pemagangan ke Jepang, saya ikut, dan akhirnya dalam beberapa rangkaian tes untuk pemagangan ke Jepang tuh saya semuanya lolos. Tesnya itu diantaranya ada pertama psikotes contohnya, terus interview, sama yang terakhir itu pasti medical check up. Kalau ngelamar kerja di mana-mana itu pasti terakhir medical check up. Nah, setelah semua lolos, saya kan itu posisi masih kerja di Alfamart. Setelah itu saya resign dari Alfamart. Saya mulai tes tuh, bukan tes, kan udah terima di LPK yang buat pemagangan ke Jepang gitu. Saya udah terima di LPK-nya. LPK itu lembaga untuk siswa praktek kerja yang mau dikirim ke Jepang. Jadi itu LPK itu adalah lembaganya gitu ya, semacam itu. Saya resign dari Alfamart, langsung saya ikut pelatihan di LPK-nya itu selama 2 bulan di Surabaya. Setelah saya pelatihan 2 bulan di Surabaya selesai, terus langsung dipindah ke Depok selama 2 bulan. Setelah itu langsung berangkat ke Jepang. Di situ nggak langsung ya, jadi saya itu waktu dulu maksudnya nggak langsung dari Surabaya langsung ke Depok, nggak gitu. Jadi dulu kan saya awal pelatihan di Surabaya tuh 2 bulan, itu bulan Juli sampai bulan Mei sampai bulan Juni 2018. Itu saya pelatihan di Surabaya. Terus untuk pelatihan 2 bulan di Depoknya itu bulan Oktober sampai Desember. Nah, berangkat ke Jepangnya itu Desember. Jadi
setelah pelatihan 2 bulan di Depok itu langsung berangkat ke Jepang kayak gitu. Di Jepang saya kontrak 3 tahun ya. Saya di Jepang di perusahaan pembuatan selai gitu. Jadi contohnya market perusahaan saya di Jepang itu dikirim ke Starbucks. Jadi kan di Starbucks itu di Jepang itu cafe Starbucks lumayan banyak juga ya dibandingkan Indonesia. Jadi si Starbucks ini pesen bahan bakunya tuh di perusahaan saya yang di Jepang dulu. Nah saya ngolah, bikin selai, bikin krim kayak gitu buat didistributorkan ke Starbucks. Banyak pengalaman saya di situ. Saya di perusahaan Jepang saya posisinya sebagai operator produksi, tepatnya di penyortiran buah ya. Jadi saya nyortir buah itu misalnya stroberi gitu. Saya cek tuh sebelum diolah kan menjadi krim atau selai atau pemanis stroberi itu dicek dulu stroberinya, dilihat kualitasnya, pokoknya dicek kualitas stroberi itu seperti apa. Sebelumnya tuh kita diajarin dulu kualitas stroberi itu seperti ini. Nah, makanya kalau udah dikasih penyuluhan dari perusahaannya kan, itu langsung tuh kita ngecek misalnya stroberi itu kualitasnya gimana. Kayak gitulah pekerjaan saya. Terus selain nyortir juga saya megang mesin, contohnya mesin chopper, mesin komit. Mungkin anak-anak TPHP mungkin tahu ya kalau udah belajar. Di situ saya contohnya chopper itu kayak mesin giling. Jadi misalnya stroberi itu digiling untuk dijadikan olahan selai seperti itu. Jadi di Jepang tuh selama 3 tahun saya nggak kerja pulang tidur setiap hari tuh nggak gitu kita. Di Jepang tuh kalau mau lebih banyak pengalaman kita harus pergi ke suatu tempat, bersosialisasi misalnya dengan orang-orang Jepang, ngobrol gitu. Jadi pengalaman kita atau bahasa Jepang kita tuh lebih maksudnya lebih bisa dengan cepat gitu, maksudnya bisa jago bahasa Jepangnya bisa lebih cepat kayak gitu. Saya dulu pengalaman banyak ya, contoh misal kalau di kota saya ada event tuh saya ikut. Misalnya dulu tuh saya pernah ikut pertukaran budaya internasional itu seluruh dunia, ada Vietnam, ada Filipina, ada pokoknya banyak lah, tapi kebanyakan dari Asia sih. Di situ kami kumpul gitu, bertukar, saling cerita, sharing pakai bahasa Jepang itu, tapi nggak ada yang bahasa Inggris, soalnya kan orang Jepang juga jarang yang bisa bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Jepang semuanya. Seru lah pokoknya kumpul gitu. Nah dari situ tuh kita bisa punya banyak relasi kan, kita membangun relasi baru untuk kedepannya nanti kita tuh enak di Jepang tuh saling berbagi pengalaman kan sama teman-teman, bukan dari Indonesia aja, maksudnya dari negara lain gitu kan. Kita bisa belajar tentang negara lain dari mereka gitu, bisa banyak teman juga kan. Seperti itu. Dari banyak sekali event-event di kota saya yang saya ikutin, sampai kan saya satu perusahaan tuh 3 orang. Jadi itu saya 3 orang ini angkatan pertama di perusahaan saya. Jadi sebelumnya itu belum pernah ada orang Indonesia ataupun orang dari negara lain yang di perusahaan saya itu. Jadi benar-benar saya orang asing, saya dan 2 orang teman saya itu orang asing pertama lah yang ada di perusahaan itu. Jadi makanya kita di respect banget orang-orang Jepang di perusahaan saya itu ke kita bertiga gitu. Sering diajak jalan-jalan, contohnya sering diajak ngeramen, diajak ke kafe gitu kan. Soalnya cuma kita doang tuh angkatan pertama. Jadi karena nggak ada senior kan misalnya kalau ada senior kan enak gitu, kita bisa
sharing lah, misalnya nggak tahu bahasa Jepang bisa minta bantuan senior. Nah itu enggak, saya sama teman saya bertiga itu benar-benar nggak tahu apa-apa kan, jadi mau nggak mau harus belajar sendiri, harus bisa bahasa Jepang sendiri gitu, ngobrol sama orang Jepang langsung gitu kan. Kalau misalnya ada senior orang Indonesia yang sebelumnya kerja di situ kan enak, kita bisa tanya dulu, bisa sharing-sharing gitu lah. Kalau saya dulu benar-benar nggak bisa gitu. Karena saya angkatan pertama itu, saya jadi bahasa Jepang saya tuh yang saya sama teman-teman saya bahasa Jepangnya jadi cepat gitu, kami bisa cepat memahami, bisa cepat mempelajari. Jadi kita kalau kemana-mana juga ngobrol sama orang Jepang kan pede gitu. Jadi kalau orang misalnya ke orang dari negara lain, misal Vietnam gitu, kita bisa ngomong bahasa Jepang dengan lancar, dengan pede gitu. Nah itu seru banget sih. Terus saking banyaknya event-event yang saya ikuti di kota saya itu, kita bertiga itu, yang teman saya sama teman saya yang berdua itu jadi deket sama wali kota di kota saya. Sampai-sampai waktu sebelum pulang ke Indonesia tuh diundang dulu kita bertiga, orang Indonesia diundang ke rumah wali kota yang ada di sana. Saking udah deketnya kita sama wali kota yang di sana, respect banget lah pokoknya. Soalnya wali kota kenal kita itu gara-gara kita sering ikut event, kita bahasa Jepangnya juga lumayan lancar kan kata dia. Jadi sampai diundang kayak gitu udah satu penghargaan sih buat saya. Di Indonesia aja belum pernah saya. Paling dulu diundang bupati waktu pas Gibra. Ini diundang wali kota Jepang, satu penghargaan sih. Nah, terus setelah itu dari situ banyak sekali pengalaman yang saya alami di Jepang. Misal kena polisi juga pernah dulu saya dicegat. Jadi kita kan pokoknya di sana tuh polisinya kayak sensitif banget gitu, kayak di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia bedanya kalau ada apa-apa kita kan itulah tahu sendiri. Kalau di Jepang tuh enggak. Jadi dulu itu saya 3 orang kan sama teman saya naik sepeda, mau belanja ceritanya, mau belanja terus salah masuk toko. Nah di tokonya itu ternyata itu kosong, udah pindah kan. Pas ada polisi, pas mau balik putar arah, langsung polisi datang pakai mobil kan, pakai bahasa Jepang. Artinya gini, itu 3 orang yang naik sepeda tolong berhenti. Wah kaget kan kita bertiga, berhenti udah berhenti kan. Ditanyain sama polisi kerja di mana, ngapain ke toko ini, gini. Polisinya nanya banyak kan. Ya udah kita jelasin pelan-pelan kan pakai bahasa Jepang. Kita tadinya mau belanja, ternyata ini tokonya udah tutup, tokonya udah pindah, yang nggak tahu saya pindah kemana. Udah sama polisinya cuma ditanya gitu, sama ditulis nomor rangka sepedanya kan ada nomor rangkanya, ditulis nomor rangka sama dikasih tahu gitu. Tokonya tuh pindah ke sana kayak gini. Sampai dianterin loh itu sama polisi. Sama polisi Jepang tuh respect banget ya. Sama pengalaman saya yang kedua tentang polisi di Jepang itu waktu di Tokyo. Jadi kan jarak rumah saya ke Tokyo itu lumayan jauh ya, 6 jam kalau naik bis. Nah jadi waktu saya liburan ke Tokyo, ke rumah teman saya juga kan, dulu nginep di rumah teman saya. Pas di stasiun Tokyo, pas saya di WC kan, biasa kan di WC ada tempat tisu kan, kayak meja kecil gitu. Nah saya naruh dompet saya di atas tisunya itu. Dari situ pas udah kan saya keluar dari toilet,
dari WC-nya itu saya keluar, saya lupa dompet saya masih di dalam, sedangkan posisi saya udah naik kereta kan, udah naik kereta ke stasiun berikutnya. Terus di stasiun berikutnya saya langsung keluar, langsung balik lagi ke stasiun Tokyo, ke WC-nya itu, ke toilet nyari dompet saya kan. Ternyata nggak ada. Wah, nggak ada nih, udah panik banget saya tuh. Saya udah langsung laporan ke pembimbing saya yang di sana, langsung laporan ke polisi juga kan. Langsung polisinya lari ke toiletnya itu. Pas saya laporan, langsung tuh polisinya sama saya lari ke toilet, nyari bareng-bareng, nggak ada juga. Nah, ya udah kata polisinya, ya udah nanti kalau misalnya ada laporan, kalau ada penemuan saya kabarin. Udah kan, setelah itu saya pulang, 3 hari kemudian ada surat dari polisi Tokyo yang isinya, kami telah menemukan dompet Anda gini. Wah, ditemukan kan. Terus saya suruh ngirim alamat saya, ngirim fotokopi yang KTP, saya kirim ke kantor polisi Tokyo. 3 hari berikutnya dompet datang ke rumah saya. Anehnya, dan ini yang buat saya respect sama polisi Jepang, sama orang-orang Jepang, di dalam dompet saya itu isinya ada uang cash, totalnya itu 8 juta rupiah lah kalau dirupiahin. Nah itu nggak hilang sama sekali, malah surat-surat saya yang tadinya di dompet saya berantakan, sama polisinya tuh sampai dirapihin, sampai disusun gitu di dompet saya sebelum dompetnya dikembalikan ke saya. Makanya kan saya masih respect banget pokoknya sama polisi Jepang. Pak siapa lupa saya namanya. Jadi itu pengalaman saya di Jepang kan, banyak sekali pengalaman, atau kalau ini dilanjut banyak lah pengalaman saya, nggak mungkin cukup 2 jam 3 jam kalau mau dengar cerita saya mah. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh durasi, sama aja sih. Jadi gitu cerita saya 3 tahun di Jepang. Jadi intinya, kalau misalnya teman-teman ada yang berminat ke Jepang tuh, misal pas di Jepang udah nyampe ke Jepangnya misalnya, nah di Jepangnya tuh jangan cuma kerja, pulang, tidur gitu aja, jangan cuma gitu-gitu aja. Jadi harus nyari pengalaman lain, harus bersosialisasi dengan orang Jepang, harus mengolah bahasa Jepangnya dengan baik, dengan benar juga, biar nanti pas pulang ke Indonesia tuh bisa bermanfaat gitu bahasa Jepangnya, pengalamannya. Jadi banyak sekali nanti yang kalian dapatkan pas pulang ke Indonesia kalau kalian di Jepangnya aktif, dalam artian gitu. Kalau misalnya kalian di Jepang cuma kerja, tidur, bangun, kerja lagi, wah itu pengalamannya kurang sih kalau menurut saya. Bener duitnya banyak tapi pengalamannya nggak begitu banyak. Jadi untuk pesan-pesan buat adik yang masih sekolah di SMK M1 Pujon, tetap fokus dulu sama sekolahnya, sama pelajarannya, sama belajarnya, fokusin dulu aja. Nanti kalau misalnya udah lulus bisa daftar-daftar ke LPK, lembaga-lembaga yang menyediakan pemagangan ke Jepang gitu. Jadi dulu saya LPK-nya itu namanya PTJ, itu pusatnya di Depok, cabangnya ada di Surabaya sama di Jogja. Dulu saya ikut itu LPK-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Ini pertama kalinya saya hadir di YouTube dan berbicara seperti ini. Biasanya saya suka ngisi langsung ke sekolah-sekolah gitu. Kali ini saya direkam, saya kurang pede, saya grogi. Jadi mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.